Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Panduan Memilih Jasa Pengiriman Barang bersama narasumber Budi Handoko dari shipper.id. Mengirim produk kepada pembeli merupakan salah satu hal terpenting dalam rantai penjualan. Bagaimana produk bisa sampai ke konsumen dengan aman dan cepat? Yuk ikuti tipsnya di pelatihan digital UMKM Indonesia sesi ini. Perkenalkan, nama saya Budi Handoko. Saya adalah co-founder dari shipper.id ya. Terus saya paham bahwa kalau webinar ini kita nggak bisa interaksi secara video ataupun secara vokal ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa-apa yang singkat-singkat itu bisa kita komunikasinya lewat chatbox saja gitu. Oke. Saya share screen dulu. Oke. Sudah bisa lihat screen-nya ya? Ya, sudah Pak. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak disayang. Saya mau sedikit background saya. Saya sebenarnya lahirnya di Singkawang. Ini saya ngelihat dari partisipan ini ada beberapa dari Kalimantan Barat nih. Kalimantan Barat. Ada 4 orang dari Kalbar nih. Saya nggak tahu apakah pada kenal atau enggak. Terus saya lahirnya SMA-nya di SMA Negeri 1 Singkawang. Tahun 97 lulusannya. Terus dari sisi pengalaman kerja, tahun 2002 itu saya sempat jadi baker ya. Jadi untuk tukang roti ya, istilahnya tukang roti di Australia. Bikin roti di satu bakery yang kecil. Terus saya sempat jadi programmer tahun 2004 sampai 2011. Saya pernah ada bikin satu website online di Australia 2004 sampai 2016, baru dijual. Terus ada satu lagi yang untuk kartu game, ini cuma 2 tahun setelah itu diakuisisi. Terus saya jalankan perusahaan yang diakuisisi ini selama 3 tahun. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya sempat kerja di kerja.com. Mungkin ada yang pada tahu juga kalau kerja.com itu platform untuk cek gaji ya. Dan baru saya mulai shipper tahun 2016. Sampai 2018 saya jadi CEO, terus 2018 saya ada partner baru, saya jadi posisi COO sampai sekarang. Kalau dari sisi pengalaman, saya sharing di e-commerce ya, saya pernah menjadi Alibaba e-Founders Fellow. Jadi waktu itu saya diundang ke China ya, di RRC di Hangzhou untuk belajar di Alibabanya selama 11 hari dan untuk mengerti e-commerce secara keseluruhan dari hulu sampai hilirnya. Dan sempat saya beruntung bisa foto dengan Jack Ma juga, salah satu orang terkaya di dunia, foundernya Alibaba. Nah, sekarang untuk shipper, sedikit background, shipper itu kita berdiri tahun 2016. Kita sudah ada sekitar 1.500 karyawan ya di kantor ataupun di lapangan. Armada kita ada sekitar 300 yang kita manage. Ini armada dalam artian truk dan van dan mobil biasa. Korporasi kita kliennya ada 100 lebih. Mitra kita, ini mitra yang bertugas untuk bantu kita di lapangan, ada sekitar 12.000. Dan kita juga manage gudang sekitar 250.000. Sebelum itu kita sudah pernah ada pendanaan dari beberapa investor. Ini salah satu artikelnya di Forbes. Kalau mau baca bisa ada link di bawah itu. Terus recently kita juga partnership dengan Dana untuk mengadakan jasa pengiriman. Itu sih sekedar perkenalan tentang shipper ya. Mari kita sekarang masuk ke inti dari sesi ini. Saya akan mulai dulu. Jadi struktur dari sesi ini adalah saya memperkenalkan masalah logistik itu sebenarnya apa dulu. Logistik itu apa, dan masalah logistik di e-commerce itu apa. Apa sih sebenarnya yang mau kita solusikan dan bagaimana dampaknya kepada para UMKM yang mengirimkan barang gitu loh. Dan habis itu saya bakal menjelaskan beberapa jenis dari pengiriman dan apa yang perlu diperhatikan dari sana. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita optimize pengiriman ini untuk kebutuhan para pelaku penjual online ya. Pertama-tama kalau arti logistik
Actually saya mau nanya dulu, ada nggak bisa kita lebih interaksi ya? Ada nggak bisa kasih tahu sebenarnya arti logistik itu apa? Di chat di itu aja, di chat box aja. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih pendapat? Chat box-nya dibuka nggak? Pada Semoga bilang mulai jawab nih Pak. ya, pengadaan barang, pengiriman barang, sarana pengiriman. Oke. Pengiriman dan pendistribusian barang. Ya, oke. Benar, hampir mirip semua, tapi saya kemarin sebenarnya saya kaget sih waktu saya baca di KBBI bahwa ini KBBI itu logistik semuanya boleh dibilang poin 1 sama poin 4 ya, sama poin 3 juga ya, 2, 3, 4 sorry, itu mengadakan tentang militer. Jadi logistik itu kayaknya secara definisi banyak kan untuk pengadaan barang ataupun semua kebutuhan militernya. Jadi sebenarnya tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang membuat saya surprise sih. Sebalik KBBI, menurut Webster juga, ini juga military science nih. Military science dealing with procurement maintenance. Jadi benar-benar kayaknya didesain untuk kebutuhan logistik. Nah, tapi fortunately ya menurut saya sekarang terms itu udah dibawa ke common knowledge, menjadi ini definisi umum dari saya ya, suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan suatu barang, mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang dipakai oleh konsumen. Itu definisi dari pengalaman saya di bidang logistik ini. Kalau kita lihat chartnya itu, secara itu pergerakan logistik itu yang di warna oranye, ya kan. Jadi penghasil bahan baku dia bakalan kirim ke gudang, gudang bakalan mengirim ke suatu pabrik ya. Apakah dia kirimnya bahan baku? Kalau dia kirim bahan baku berarti ke produksi balik lagi ke gudang, ya kan. Terus kalau dia bukan bahan baku, bakal menjadi konsumen barang. Jadi sebenarnya secara garis besar itu logistik ada di pergudangan dan pengiriman ini. Tapi apa aja sih aktivitas di logistik? Sebenarnya sangat besar sekali aktivitas logistik. Alasan kenapa saya touch masalah ini karena sebenarnya kalau kita ngomong UMKM bukan hanya juga penjualan online saja, tapi banyak aktivitas logistik yang para UMKM sebenarnya bisa terjun juga untuk ikut bermain gitu. Kita mulai dari sisi pergudangan saja. Kita ngelihat bahwa aktivitas di sana itu banyak sekali. Pengadaan barang, inbound yaitu barang masuk ke gudang, put away, barang masuk di tempat storage. Terus ada outbound, itu barang keluar kita kirim. Picking, packing itu adalah aktivitas kita pilih barang yang mau dikirim, mau di packing. Inventory adalah ngurusin stoknya. Stok oknam itu ngurusin bagaimana apakah stoknya cocok dengan database. Security, bagaimana kita pastikan barangnya itu aman. Hygiene, kebersihan, apalagi untuk makanan ya. Temperaturnya apakah cocok atau tidak. Bakalan bikin barang rusak atau tidak. Kosmetik, makanan itu biasanya ada di sana. Pest control, apakah tikus bakalan masuk atau tidak, fire control kalau ada kebakaran gimana, asuransi barang, kalau barangnya hilang itu gimana, atau barangnya misalnya ada kebakaran gitu kan, balik lagi ke fire control, CCTV, real estate, itu jenis real estate itu ya bangunannya lah, efisiensi. Jadi ada orang yang khusus datang menerjun bisnis logistik itu khusus untuk optimas efisiensi pergudangan saja gitu, bisnisnya. Ya. Heavy equipment, jadi barang-barang misalnya forklift-nya, cold chain ini untuk pergudangan yang di bidang pendingin, misalnya yang untuk makanan, terus racking, ini rak di dalam gudangnya. Jadi setiap business unit yang saya mention ini ya, sebenarnya bisa dijadikan suatu bisnis untuk UMKM sendiri, mau di daerah sendiri ataupun di bidang nasional bisa gitu. Nah, selain pergudangan, ternyata ada juga ada pendanaan di bidang logistik. Pendanaan itu apa aja? Ada inventory financing, ada invoice financing, asset financing, leasing. Ini semuanya ada yang menjadikan tiap line ini jadikan suatu bisnis. Ya, manpower kita ngomongin tentang tenaga kerja. Jadi kita penyediaan tenaga kerja, training tenaga kerja, filter tenaga kerja, ini semuanya bisa dijadikan suatu bisnis. Pengiriman apalagi, jadi pengiriman itu bisa dibagi menjadi first mile, yaitu waktu kita ngambil barang dari pengirim, last mile itu waktu kita mengirimkan ke penerima, middle mile itu perantara antara pengirim dan penerima, itu bisa lewat truk, bisa lewat pesawat, bisa lewat kapal. Terus sekarang kita baru dapat pengetahuan ada instant delivery, misalnya yang Gojek ya.
Gojek sama Grab instant delivery, same day delivery, ada asuransi pengiriman, ada COD. COD ini mungkin yang populer di para UMKM juga. Terus ada return delivery kalau barangnya rusak gimana, ada export import, equipment, berarti barang-barang untuk pengirimannya, misalnya scannernya, printernya, drop point. Jadi kayak contoh sekarang ada populer, yang populer itu misalnya Shopee Express kan udah mulai ada di ada drop point yang bisa kita drop barang. Terus logistik agen, ini misalnya agen JNE, JNT, sorting hub itu adalah terms ya, tapi itu sorting hub sendiri bisa dijadikan suatu bisnis juga untuk para orang-orang yang mau berkecimpung di bidang logistik. Ini banyak sekali, nanti kita kalau udah lewat sesi ini, kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, mungkin untuk besok saya bisa jelaskan lebih banyak lagi sih untuk yang Telegram trainingnya. Terus lainnya tentu saja ada custom broker, ada RA, ini sangat teknis sih. Tapi ini adalah semua jenis bisnis di bidang logistik. Jadi bayangkan ya, betapa besarnya industri logistik ini. Dan saking besarnya, ada 25.000 pemain logistik di Indonesia. Ya. Dan khusus untuk sesi ini, kita bakalan ngomong di bidang pengiriman saja. Pengiriman kita bagi menjadi 3, yang secara umum, first mile, middle mile, last mile. Jadi, kalau kita ngomong logistik pengiriman itu ada beberapa faktor ya, beberapa aset ataupun moving parts ya, hal-hal yang bergerak. Jadi misalnya kita ada kurirnya, kita ada motor. Ini motor RX King nih, lagi mahal nih sekarang. Saya pakai ini sengaja karena emang lagi populer aja. Terus ada agen logistik. Terus ada juga van ya. Terus ada truk. Nah, semua ini kan sekarang dibutuhkan untuk suatu jasa pengiriman yang ada sekarang, ya kan? Anggap aja ini udah berjalan seperti suatu apa adanya. Nah, terus mari kita tinjau dari sisi e-commerce. E-commerce itu, ya kan, kita bakalan naik terus nih. Kalau kita ngelihat dari chart ini, di tahun 2024 itu 2025 itu kita akan mencapai sekitar 100 miliar US dollar dari sisi e-commerce. Sekarang ini kita di tahun 2020 sekitar kalau kita lihat chart ini sekitar 40 lah, 40 lah ya. Sekitar 40 miliar US dollar. Ya kan? Nah, kalau kita mau mencapai targetnya yang seperti negara tetangga kita, misalnya RRC, penetrasinya itu sekitar 24% dari retail. Kita itu sekarang kalau di tahun 2025 itu baru 8%. Sebenarnya e-commerce ini masih bisa berkembang sekitar 6 kali lipat lagi dari saat sekarang. Bayangkan kesempatan yang kita ada ya secara pelaku online di bidang e-commerce ini. Ini bisa kita lihat dari dua sisi, satu itu penetrasi sekarang, satu itu lagi sekarang adalah dari jumlah paket. Di Indonesia itu sekarang jumlah paket kita itu sekitar 4-5 juta per hari. Di Cina, di RRC, tahu nggak berapa? 170 juta per hari. Ini per hari ya. Jadi itu sekitar 10% dari populasi. Nah, kalau kita ngomong 10% dari populasi, berarti Indonesia ada potensi menghasilkan jumlah paket itu sekitar 27 juta paket. Nah, itu berarti potensi kenaikan itu masih 5-6 kali lipat, ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan potensi kenaikan 5-6 kali lipat ini? Artinya, tadi semua mobil, semua kurir, semua truk, semua agen yang kita lihat itu, semua ini akan bertambah 2-6 kali lipat. 6 kali lipat. Berarti kalau bayangkan kalau sekarang jumlah kurir di Indonesia itu ada 100.000, ya kan? Berarti kita bakal membutuhkan jumlah kurir itu sekitar 600.000 kurir. Van, mungkin mobil van yang ada itu kita bayangkan ada sekitar 100.000 van. Berarti kita membutuhkan 600.000 van. Nah, justru ini adalah potensi logistik di Indonesia. Jadi kalau kita masuk ke bidang penjualan mobil, kalau kita masuk ke bidang pengadaan motor ataupun ke agen-agen logistik ataupun pengadaan manpower, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Nah, kalau dari sisi kita itu kita melihatnya bahwa ini bahkan bertambah dan 25.000 pemain logistik ini tidak ada integrasinya. Data yang melimpah, kita banyak sekali data tapi tidak ada yang diatur. Membuat logistik menjadi makin tidak efisien. Sekarang aja tidak efisien, apalagi kalau kita naikin 6 kali lipat ya. Nah, makanya ini adalah di sini kita berperan, kita mempunyai dua peranan. Satu itu sebagai agregator logistik, satu itu sebagai pergudangan dan pemenuhan barang. Jadi agregator logistik itu kita menggabungkan semua logistik menjadi satu, dan di mana data pengiriman itu terintegrasi dan menjadi suatu alat yang kita bisa pakai untuk memperbaiki efisiensi logistik.
Di sisi pergudangan sama, jadi semua barang itu terintegrasi menjadi satu platform. Kita bisa melihat barang apa aja yang ada di gudang mana saja, agar kita bisa menghasilkan kayak mendekatkan barang ke customer. Jadi contohnya ini dari visi kita ya, kita mau orang-orang yang membeli barang itu bisa mendapatkan barangnya nggak usah tunggu sampai di luar pulau ya, di luar Jakarta ya, nggak usah tunggu sampai 2-3 hari atau 5 hari untuk sampai. Besok aja udah bisa sampai. Kenapa? Karena di dekat mereka itu ada suatu gudang yang kita bisa taruh barangnya gitu. Nah, itu adalah visi kita. Oke. Kalau mari kita lihat lebih dalam lagi untuk pengiriman e-commerce ya. Ini jadi spesifik pengiriman e-commerce saja. Jadi kalau kita ngomong e-commerce berarti paket kecil ya, paket kecil ataupun orang-orang yang membelinya lewat online. Ini mungkin sudah familiar termsnya untuk anak-anak yang semua orang di sini. Ada ekonomi, regular, express, ada same day sama instan, sama cargo, ada tracking. Ada yang masih belum tahu terms ini? Ada yang perlu dijelaskan satu-satu? Mungkin nanti ya Pak Budi ya, pas sesi tanya jawab, misalkan ada yang bertanya ini, kita arahkan lagi ke page ini ya Pak ya. Oke, boleh. Ya tracking, ada yang mau ditanya tracking. Jadi biar bersinambung aja sih. Kalau tracking itu adalah pengiriman yang memakai truk aja sih, istilahnya memakai truk. Jadi mirip kargo, tapi kargo itu kan bisa lewat pesawat ataupun lewat truk ya. Jadi yang tracking ini khusus untuk tracking, dan kita kebanyakan pakai tracking ini untuk barang-barang yang berbahaya. Nanti saya bisa jelaskan di ujungnya ada nanti barang-barang berbahaya ini contohnya apa. Oke. Nah, ini garis besar cara kita, actually sebelum itu sebelum saya ke sana, ini semuanya adalah jenis pengirim e-commerce, dan di sini itu semuanya ada tata cara bagaimana cara kita packing barangnya agar tidak rusak. Kalau misalnya kita ngomong ekonomi, regular, express itu berarti kan kita packingnya kita bakalan serahkan ke pihak ketiga, dan pihak ketiga itu bakalan olah. Olah ini bisa dalam berarti mereka kirim pakai mobil lagi, pakai mobil, terus habis itu pindah ke pesawat pindah ke tracking, ataupun pindah ke motor. Jadi prosesnya lebih panjang. Ya, benar-benar lebih panjang karena perlu ada perpindahan tangan. Nah, ini menjadi suatu acuan bahwa waktu kita packing untuk barang-barang yang dikirim ini, perlu pastikan dia benar-benar aman. Jadi tidak cepat rusak. Dan mesti lebih proper lah, istilahnya benar-benar kelihatannya bagus. Untuk yang same day sama instan ini artinya benar-benar kita kurirnya ngambil, udah langsung kirim. Jadi tidak ada perantara lagi. Perantaranya cuman kurir ini saja. Nah, untuk barang-barang same day sama instan ini biasanya tidak usah di packing terlalu bagus. Cuman kalau kita melihat bahwa kalau kita jual makanan itu bagus. Kalau kita jual barang-barang misalnya aksesoris, kalau kita cuman kirim pakai plastik krecek doang kan kelihatannya kurang bagus ya kesannya. Jadi tetap saja kita perlu packing agar kelihatan profesional dari sisi pembeli. Untuk cargo tracking itu packingnya agak beda lagi, bahkan kadang nggak usah packing, mungkin cuma ditaruh di bungkus plastik transparan saja atau gimana, yang penting handlingnya itu pasti udah jelas bahwa ini adalah barang fragile atau bukan gitu. Nah, cara packing yang proper itu bagaimana? Pertama-tama kita mesti pastikan barang itu tidak cacat dan sesuai dengan pesanan. Jadi biasanya ada proses QC ya, jadi kalau kita di gudang itu kita udah picking barangnya, kita cek dulu ini barang ini cocok nggak dengan ordernya. Jadi jangan sampai salah kirim. Kalau sampai salah kirim itu berabe sih, maksudnya bahaya untuk penjualnya ya. Terus kedua juga pastikan barangnya itu tidak rusak. Jadi kita mesti cek kualitasnya, kita mesti cek apakah ada pecahan, ada pecah atau tidak, ataupun ada kotaknya lengkap atau tidak, ataupun manualnya ada atau enggak, itu semuanya perlu kita cek dulu. Terus kalau barang yang tidak ada kotak, kita pastikan dengan lapisin dengan plastik. Ya, terus kalau misalnya memang barangnya agak fragile, lebih bagus kita pakai bubble wrap karena takutnya pecah. Terus kita akhirnya perlu tempel dengan label pengiriman. Ini secara garis besar. Ini ada video. Video ini saya ngambil dari YouTube ya. Ada itunya, ada nama yang membuat videonya. Dan saya edit sedikit agar tidak terlalu panjang. Ada bagian yang saya bikin lebih cepat. Kalau mau lihat videonya sendiri ya, kalau misalnya internet kurang bagus, bisa ke link ini. Ini ada linknya untuk lihat videonya juga. Ya, saya mainkan videonya sekarang.
Di video kali ini aku mau kasih tutorial packing online shop untuk pemula. Jadi mendingan kalian siapin dulu peralatannya biar kalian tuh bisa langsung packing aja. So ini dia untuk peralatan awalnya. Yang pertama ini ada ATK, ada pulpen, spidol permanen dan staples. Jadi ini ada dia jelaskan barang-barangnya yang dibutuhkan. Saya sengaja edit ini biar cepat ya, karena itunya videonya lumayan panjang. Ini juga plastik hitam. Ini dia jualannya tas. Jadi dibungkus plastik putih dulu. Itu dikasih bubble wrap karena ini kan tas ya, tas takutnya kulitnya itu takut kulitnya itu rusak, cacat, jadi mesti kita bungkus dulu. Ini yang tadi saya bilang packing labelnya. Dia tampil stiker fragile sih sebenarnya agar kita tahu bahwa barangnya itu fragile, jadi nggak di sembarangan dibanting. Dan ternyata aku butuh ini, jadi ketika online shop aku udah mulai rame, kayak udah mulai 5-10 orang yang beli, aku akhirnya beli ini karena ini ternyata penting banget. Apalagi kalau misalkan ada customer yang beli 3 atau beli 4 tas sekaligus, itu kita tuh wajib banget untuk nimbang di rumah, dibanding kayak udah capek-capek packing di ekspedisi, tapi ternyata pas ditimbang itu 2 kilo dan aku harus nombok. Jadi untuk mengantisipasi akhirnya aku beli ini aku beli harganya kalau nggak salah 100 ribuan gitu deh, kayak di Shopee juga ada sih. Nah itu dia tutorial dari aku, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, dan subscribe YouTube aku biar aku makin semangat untuk bikin video lainnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu video tadi jangan salah fokus ya untuk yang cowok-cowok. Tadi ada sempat kita ngomongin masalah berat ya. Nah, jadi saya mau jelaskan lebih banyak lagi tentang berat ini. Berat ini sangat penting ya, karena tiap logistik itu mereka ada dasar bahwa semua barang itu perlu dihitung dengan minimal 1 kilo. Mungkin sekarang ada yang baru-baru, dia bilang minimal 500 gram ya, misalnya AliExpress, tapi secara umum minimalnya 1 kilo. Nah, jadi kalau misalnya kita lewat 1 kilo itu, kadang ada, mereka bisa kasih ke suatu buffer juga, ya kan, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, mungkin kelonggaran berat ya. Jadi ada 2 jenis berat, satu itu adalah berat barang asli, ya di sini berat barang akan dihitung berdasarkan berat asli, kita timbang saja. Tapi ini yang orang biasanya penjual online itu suka miss. Ini adalah berat volume. Jadi untuk barang besar ataupun panjang, berat juga akan dihitung berdasarkan dimensi. Cara hitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Ini cm ya. Jadi misalnya 30 cm dikali berapa, 20 cm kali 10 cm. Ini ada contohnya. Ini akan memberikan berat volume itu 30 kali 50 kali 100. Bisa bayangkan 30, 50 kan tinggi, 100 itu berarti panjang sekali. Berat volumenya itu 25 kilo. Biasanya kasus-kasus orang yang mengirimkan, contohnya mungkin popok, orang yang mengirimkan Indomie, yang mengirimkan apalagi ya, barang-barang yang ringan itu, ya tapi barang yang besar, bantal, guling gitu, ini akan masuk sih kepada berat volume. Jadi
berat ini penting sekali. Jadi kalau kita misalnya jual barang yang panjang dan bisa dilipat, sebaiknya kita lipat sekecil-kecilnya karena ini kan akan mempengaruhi dampak berat. Bayangkan kalau tadi saya barang ini 30 kali 50 kali 100, barang fisiknya cuma sekitar mungkin 5 kilo, tapi kalau kita nggak packing yang benar, ini menjadi berat kita itu jadi 25 kilo gitu. Dan ini sangat tragis sekali untuk kita karena kita mesti nombok kan, pembeli bayarnya mungkin bayarnya udah 5 kilo kan. Nah, dari dua jenis barang ini, berat ini, ada satu lagi namanya buffer berat yang tadi saya sempat ngomong. Buffer ini adalah kelonggaran, ya kan? Kelonggaran dari berat. Jadi hampir semua jasa kurir itu biasa memberikan buffer sekitar 300 gram. Hampir ya. Jadi contohnya kalau kita ada 1,3 kilogram itu masih dihitung sebagai 1 kilogram. Tapi kalau kita udah lewat 1,31 misalnya, berarti itu udah masuk 2 kilogram. Ya. Jadi sama dengan kalau 2 kilo, 2,31 berarti hitung 3 kilogram, kalau 2,3 berarti masih hitung 2 kilogram. Nah, biasanya penjual online itu kadang kita selalu panjang akal lah ya. Jadi kalau misalnya barangnya itu sekitar 2,5 kilo, ya kan, itu kan hitung 3 kilo. Nah, ada yang sengaja pecah menjadi 2, 1,25, 1,25, itu dapatnya berapa? Kan tetap 2 kilo kan, ini 1 kilo, ini 1 kilo jadi 2 kilo. Jadi dengan begitu mereka bisa save uang 1 kilonya, ataupun pembeli bisa save. Jadi ini adalah suatu hal yang akan kita dapat secara tidak langsung nanti kalau sudah terjun ke dalam dunia penjualan online ini. Karena berat ini sangat penting sekali untuk kita menentukan ongkir. Kalau misalnya Jakarta masih mending, misalnya Jakarta ya, itu kan sekitar 9.000. Jadi kalau beda 1 kilo, ya oke, 9.000 itu emang suatu jumlah uang juga, tapi tidak begitu besar dibandingkan kalau kita misalnya mesti kirim ke Papua misalnya. Di sini ada Papua atau ke Kalimantan, ya kan? Atau ke Medan. Kalau ke Kalimantan itu bisa sampai 1 kilo itu 50.000. Ya kalau kita bisa save 1-2 kilo dari itu kan lumayan juga ongkos kirimnya kan. Apalagi kalau misalnya barang yang dibeli itu murah, bayar ongkos kirimnya mahal. Jadi menjadi suatu hal yang sia-sia kalau kita beli online tapi nggak taunya lebih mahal. Nah itu yang harus kita strateginya mesti dimasukin kalau misalnya kita mau approach customer kita dengan gitu ya. Terus kita ngomong barang fragile. Jadi ini barang fragile itu hal packing ini nanti bakalan diajarin besok ya. Ada kelas untuk cara packingannya. Tapi ini saya jelaskan secara garis besar saja. Kalau barang fragile itu ada 2 jenis, kita perlu bungkus dengan bubble wrap dulu. Bubble wrap ini biasanya untuk barang fragile yang tidak begitu pecah belah ya. Dalam artian mungkin contohnya apa ya? Contohnya mungkin mainan yang ada kotak dan itu kita mau kotaknya itu sangat berharga gitu. Nah, itu kita bisa dengan bubble wrap saja, kita tulis note jangan dilempar atau apa, itu bisa. Tapi kalau barang pecah belah itu biasanya kita perlu bungkus dengan rapi, perlu bubble wrap, habis itu kita perlu packing kayu lagi. Nah, packing kayu ini biasanya menambah dimensi berat kita, menambah dimensi itu jadi besar. Tadi masih ingat kita ngomong tentang berat dimensi. Nah, ini dampaknya di sini. Contohnya kalau misalnya tadi beratnya 30 kali 50 kali 100, kalau kita packing kayu, bakal menjadi 36 kali 56 kali 100,06. Itu membuat berat kita itu udah lebih dari 25 kilo tadi, ya kan? Saya coba hitung dengan berat dan dengan cepat sekarang. Kalau 25 kali 35 kali tadi kan 30 ya, 30 kali 50 kali 100 ya. Nah, itu kan kalau kita bagi 6.000 kan 25 kilo. Ini ya, saya nggak tahu bisa lihat atau enggak. Kalau misalnya sekarang 36 kali 56 kali 106 bagi 6.000 menjadi 35,6 kilo, berarti 36 kilo. Dengan adanya packing kayu ini udah naik 11 kilo. Nah, jadi kita benar-benar mesti memperhatikan elemen ini kalau kita jual barang. Kalau kita jual barang yang pecah belah, maka cara perhitungan ini mesti kita pastikan kita udah hitung dulu sebelum kita mulai jualan ya. Untuk barang besar, yang tadi saya sempat ngomong ada pakai tracking atau kargo. Biasanya kargonya jauh lebih murah daripada pengiriman biasa karena dia skalanya besar. Jadi bukan kecil-kecil. Kargo ini dari sisi pihak pemain kargo itu memang tidak mengharapkan jumlah paketnya banyak tapi volumenya besar.
dan mereka mendapatkan margin dari tiap volume. Dan biasanya pemain kargo ini mereka adalah individual yang main kargo. Jadi untungnya itu bukan untuk perusahaan tapi untuk pribadi. Kadang perusahaan-perusahaan itu mereka juga pakai pemain kargo yang biasa tracking orang-orang truk yang biasa gitu kan. Nah, untuk barang dimensi ini karena barang besar ya, otomatis pasti kita bakal hitung dari berat volume. Nah, berat volume kargo itu tidak semudah dengan berat volume yang paket biasa. Karena kalau kargo itu pakai truknya itu perlu dimaksimize, makanya dia hitung berat dimensinya itu panjang kali lebar kali tinggi bagi 4.000. Jadi bukan bagi 6.000 lagi, tapi bagi 4.000. Nah, tadi pakai contoh yang tadi lagi, 30 kali 50 kali 100, volumenya menjadi 37,5 kilo atau 38 kilo, bukan 25 kilo lagi. Oke. Jadi kalau kita jual barang besar ini, kita juga mesti pastikan kalau kita emang kirim pakai kargo, maka kita mesti pastikan beratnya ini, cara perhitungannya kita perlu kasih tahu ke customer. Yang kedua, untuk kargo ini, saya nggak masuk ke sini, adalah biasanya ada minimalnya, berapa kilo. Jadi contohnya, kita ngomong jasa JNE JTR ya. JTR itu kan kargo, tracking ya. Nah, dia itu ada minimal 10 kilo. Emang kelihatannya murah, kayak 1 kilo itu sekitar 2.500, tapi minimalnya 10 kilo. Jadi 25.000 untuk 10 kilo. Nah, otomatis kalau begitu, dia itu berarti kalau kita kirim 5 kilo pun tetap dihitung 25 kilo gitu. Ya, jadi makanya kita perlu perhatikan bahwa gimana caranya kita mau packing ataupun presentasi ini kepada customer nantinya. Oke. Terus ada satu lagi yang ini agak unik adalah barang DG ya. DG ini adalah dangerous goods, jadi barang-barang berbahaya. Barang berbahaya ini sebenarnya tidak selalu berbahaya. Jadi ada mungkin misalnya cairan. Semuanya yang mengandung cairan itu dianggap barang berbahaya. Karena kenapa? Cairan itu memang tidak boleh terbang ya. Jadi untuk kalau kita memang jual barang yang mengandung cairan, ya biasanya ada dua pilihan sih. Pertama ya tetap kirim pakai ekspedisi biasa dengan harapan tidak ketangkap. Jadi itu saya tidak rekomendasi. Saya tidak mau, ini adalah kita mesti melakukan sesuatu yang benar ya. Jadi kita benar-benar mesti melakukan secara resmi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah melakukan pengiriman kargo. Kargo yang tadi saya bilang tracking ini, dan dikirim seperti biasa. Dampaknya adalah pertama dia ada minimum charge, yang berapa kilo minimalnya. Yang kedua adalah jarak tempuhnya itu karena pakai truk, jadi lebih lama sampainya. Jadi pastikan barang kita jual cairan ini tidak cepat rusak ya. Jadi kalau makanan itu harusnya kita jangan terima lah untuk pengiriman pakai makanan ataupun minuman dengan biji ini. Nah, ini adalah masih suatu challenge ya, suatu tantangan untuk pemain logistik. Bagaimana caranya agar DG ini kita bisa kirim dengan cepat ya kan? Atau makanya kenapa kita bisa melihat bahwa orang-orang itu pabrik-pabrik bisa bikin pabrik di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, itu karena kebutuhan untuk pengiriman barang-barang cairan ini tidak banyak, tidak fleksibel lah istilahnya, ataupun mahal sekali, ya kan? Kalau cairan yang minuman berarti kita mesti pakai yang pendingin kan, pendingin kirim dari misalnya Jakarta ke Makassar itu udah makan waktu berapa lama ya. Terus yang kedua adalah melampirkan MSDS dan perlu dihandle sebagai DG. MSDS ini kalau bahasa Inggrisnya adalah kepanjangannya Material Safety Data Sheet ya. Jadi lembar data keselamatan bahan. Kenapa? Ini adalah suatu acuan dari pihak penerbang ya untuk bisa melakukan keputusan yang tepat kalau seandainya ada apa-apa yang terjadi di pengiriman itu. Misalnya ini cairan, siapa tahu kan kita tahu itu tidak berbahaya. Tapi perlu ada bukti dari lab ataupun bukti dari pabrik itu bahwa itu tidak berbahaya. Nah, dengan itu MSDS ini kita perlu lampirkan. Jadi kalau misalnya ada kebocoran, kita tahu ini bocorannya itu berbahaya atau tidak. Ya, barangnya itu mempengaruhi kepada kesehatan orang-orang atau tidak. Biarpun tidak, tapi kalau kita tidak ada bukti kan percuma. Kalau dari sisi pihak penerbangan aviasi itu kan mereka melihatnya bukti dari pihak lab ataupun pabrik. Nah, jadi ini sangat handlingnya itu beda sekali. Jadi barang DG itu biasanya kalau kita mau kirim sebagai DG asli, ya ada pihak DG logistik sendiri yang
cara packingnya itu bagaimana, surat-suratnya itu apa aja. Jadi ribet sekali, ya. Tapi kadang ada kalau misalnya pabrik-pabrik yang tidak mau bikin pabrik di misalnya tiap kota itu, tiap pulau itu, mau masih mengirimkan dengan adanya lampiran Digi ini. Dan ini harusnya hal yang mudah untuk mereka, cuman biayanya memang sangat tinggi, ya kan. Nah, dampak Digi terhadap delivery itu apa? Ya, kalau tidak di-handle dengan benar. Pertama, leaking. Kalau ada kebocoran, seperti yang tadi saya bilang tadi, akan memberikan dampak ke barang lain. Jadi contohnya kita kirim mungkin madu ataupun madu dari Palu misalnya. Nah, itu kalau sekali bocor itu kan atau madu itu bisa meledak juga malah. Kalau misalnya bocor, ya kan berarti kan dampaknya ke barang-barang yang dikirim dikirim bersama dengan madu itu. Nanti kalau barangnya rusak, siapa yang mau ganti rugi? Kotaknya jadi hancur, ya kan? Ataupun mungkin jadi rusak, ataupun karena manis digerogotin semut. Itu nanti siapa yang bakalan bertanggung jawab? Nah, itu pasti pihak logistik. Makanya pihak logistik tidak mau mengirimkan barang-barang kayak begini tanpa adanya izin yang benar gitu. Nah, makanya kenapa barang-barang yang misalnya terbang itu mesti lewat X-ray dulu untuk mengecek bahwa barang ini tidak ada Digi, ya kan? Nah, yang tadi saya bilang madu bisa meledak loh. Madu ataupun barang-barang kimia itu bisa meledak menghancurkan barang lain. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita contohnya mau kirim madu, ya mesti diproses dulu, diolah dulu gimana biar gasnya hingga ada. Dan itu mesti dilihat dari MSDS-nya bahwa ini memang sudah diproses dan sudah tidak ada gas lagi, jadi tidak meledak lagi. Kayak begitu penting sekali ya. Terus ini yang paling parah, kalau meledak menghancurkan sarana transportasi bagaimana? Nah, ini yang kita mau, kenapa pihak aviasi itu, apalagi kalau pesawat penumpang, itu adalah suatu hal yang kita mau hindari lah istilahnya. Jadi kita perlu perhatikan benar-benar dengan barang Digi ini, kalau kita mau jualan barang-barang yang ada cairan, cara handlingnya itu beda. Boleh kita diskusi besok ya, kalau misalnya ada waktu. Terus ini agak unik ya, barang dari FTZ. FTZ ini Free Trade Zone. Free Trade Zone artinya apa? Barang-barang itu bisa masuk ke Indonesia tanpa bea cukai, ya, waktu kirim ke Batam. Jadi waktu e-commerce masih sebelum tahun ini ya, jadi tahun lalu itu banyak sekali penjual e-commerce itu di Batam. Kita malah ada kampung online. Saya sempat tur di sana dibawa oleh orang lokal di sana. Ini kampung online nih. Kita lihat bahwa rumahnya biasa-biasa aja, tapi penjualannya omsetnya tinggi-tinggi ini. Sehari bisa berapa ribu paket, ya kan? Ya tentu saja logikanya begini. Kalau barang masuk ke Indonesia secara partai besar, itu kan nilainya tinggi tuh. Kalau nilainya tinggi pasti udah kena bea cukai, ya kan? Tapi kalau barang masuk ke Batam tanpa bayar dulu, waktu keluar baru kena bea cukai, berarti nilai barang itu kan kecil. Nilai barang kecil itu biasanya tidak kena bea cukai. Nah, dulu batas bea itu sekitar $75 US dollar. Berarti kalau kita rupiahkan sekitar 1 juta lebih lah ya, 1 juta lebih. Nah, jadi banyak barang bisa keluar dengan Batam leluasa tanpa kena bea cukai, barangnya lebih murah, ya kan? Nah, tapi dengan 30 Januari kemarin tahun ini diganti sama pemerintah, ya. Jadi udah bukan $75 lagi, tapi menjadi $3. Jadi $3 itu sekitar 45.000. Jadi dengan mudah semua barang yang keluar dari Batam itu sekarang udah pasti kena bea cukai. Oleh karena itu, sekarang sudah tidak menjadi Batam sudah tidak menjadi heaven untuk e-commerce lagi atau surga untuk e-commerce lagi karena barangnya sekarang sudah setara dengan harga barang di Jakarta. Nah, apalagi ongkos kirimnya itu juga mahal kan kalau dari Batam ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu sekarang banyak penjual Batam itu yang pindah ke Jakarta. Saya nggak tahu di sini ada orang dari Batam nggak ya? Dari Batam ataupun Pulau Bintan ya partisipannya. Kayaknya tidak ada ya. Nggak apa-apa. Nanti kita boleh diskusi lebih lanjut. Nah, yang terakhir barang impor ya. Barang impor ini adalah tadi hampir sama. Cuman impor ini sekarang kan banyak yang sebenarnya udah boleh dibilang didesain agar barang impor ini dimasukin sebagai barang piece kecil. Jadi penjualannya sudah terjadi dan di negara awal asalnya itu mereka sudah packing per
sudah packing per per barang kecil. Jadi begitu sampai di Indonesia kena biayanya nggak terlalu mahal. Nah, kalau dulu $75 itu masih masuk, tapi sekarang udah jadi $3, jadi barang impor itu juga kena dampak. Sekarang hampir semua barang itu masuk Indonesia udah pasti kena pajak lah, kena bea cukainya gitu. Oke, jadi ini sebenarnya peraturan ini menguntungkan untuk para pemain UMKM lokal karena kalau kita bisa berkarya, kita bisa menyaingi barang dari lokal, barang luar bakalan lebih mahal daripada barang lokal lagi gitu. Oh ya, ada satu lagi barang ekspor. Barang ekspor ini bisa menjadi dua jenis. Kalau misalnya dari pemain UMKM ini ada yang mau kirim ekspor, ya bisa nanti kita bantu juga nanti. Jadi pengiriman B2B partai besar itu biasanya adalah supply chain yang besar yang mainin, misalnya Agility sama DHL ya. Terus kalau misalnya kita ngomong pengiriman yang kecil-kecil, partai kecil, itu banyak pengiriman yang eceran, misalnya DHL, FedEx, Wahana, JNE, DPX, ataupun Aramex juga bisa. Nah, tadi masih ingat kita ngomong volume dimensi, itu kalau barang biasa dibagi 6.000, kalau barang kargo dibagi 4.000, kalau barang internasional ini dibagi dengan 5.000, yang untuk dapatkan berat dimensinya. Oke, itu jenis-jenis pengiriman. Kita melihat bagaimana kalau kita menjual online, proses pengiriman itu bagaimana, ya kan? Nah, sini udah banyak belum yang jualannya di marketplace? Bisa dijawab di chat box. Sudah ya, Enda ada yang bilang belum. Banyak, rame, keren. Oke, bagus. Nah, kalau dari marketplace ini ada satu bisnis yang namanya, satu pengiriman yang namanya cashless metode. Ya, jadi kalau sebelum metode cashless ini dikenalkan, kita cuma ada metode regular. Regular ini artinya waktu kita mengirimkan barang ke pihak just tip atau pengiriman, kita perlu bayar uangnya tunai. Kita bayar uang tunai dan kita kasih barangnya. Kadang-kadang kita dikasih cashback, kita kasih uang kembali sama pihak 3PL ini sebagai, boleh dibilang kayak cashback lah ya, kalau volumenya banyak. Nah, dengan adanya metode cashless ini, potensi untuk cashback itu jadi dikit. Kenapa? Karena semuanya sudah dikontrol oleh marketplace. Jadi, perbedaannya adalah sekarang ke pembeli bayarnya ke pihak marketplace yang bayar langsung ke pihak logistik. Jadi tanpa ada penjual lagi, penjual udah tidak berperan di sini. Jadi semua pengiriman itu dikontrol oleh marketplace. Jadi sebenarnya kalau dari sisi industri ya, kalau dari sisi industri logistik ini adalah suatu hal yang bagus gitu loh. Kenapa? Karena kalau dengan banyaknya cashback, ini saya bukan pro logistik atau apa, tapi ini kalau kita lihat dari kesehatan industri, kalau kita dengan adanya banyak cashback di lapangan waktu kita kirim barang regular itu membuat industri ini tidak sehat. Karena persaingan jadi tidak kelihatan dan membuat industri ini suatu industri yang berdarah-darah, ya kan? Nah, yang untung itu adalah siapa? Yang untung sebenarnya lebih kepada pihak marketplace untung karena penjualannya tetap jalan, pihak penjual juga sebenarnya udah untung dari barang, tapi untung dari pengiriman, tapi yang berdarah-darah itu adalah pihak industri 3PL. Itu membuat kenapa industri logistik ini menjadi suatu hal yang biarpun banyak penggunaannya, tapi tidak bisa berkembang karena kebanyakan biaya dana-dana itu dipakai untuk funding cashback ini. Tapi dengan adanya cashless ini, semuanya jadi lebih agak terkontrol dan pelan-pelan tradisi untuk cashback itu mungkin bakalan hilang. Kita tidak tahu, tapi kita lihat aja perkembangannya ke depan. Nah, itu kalau dari marketplace ya. Kalau di luar marketplace, masih sistemnya regular. Jadi pembayaran ongkos kirim akan dibayar oleh penjual online kepada pihak logistik. Oke. Itu kalau kita ngelihat dari penjual online-nya, ya kan. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang penjualan online ini. Kita sudah tahu tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa perkembangan e-commerce ini bakalan tumbuh 6 kali lipat. Tumbuh 6 kali lipat itu berarti sampai tahun 2025 ya. Jadi itu berarti apa? Pembeli itu akan bertambah, penjual itu bertambah, pertumbuhan pembeli itu pasti akan melebihi pertumbuhan penjual, ya kan?
Terus barang yang dijual oleh tiap penjual itu akan tumbuh 3 kali 4 kali lipat, ya pasti. Karena tidak mungkin penjual itu pertumbuhannya sama dengan pembeli, ya kan? Jadi otomatis tiap penjual itu menjual barang yang lebih banyak daripada biasanya. Artinya apa? Artinya setiap orang yang menjual ini bakalan membutuhkan tempat yang lebih banyak lagi. Kalau sekarang barangnya taruh di rumah sendiri, mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya kita udah mesti masuk ke, kalau kita grow-nya tinggi, volumenya tambah banyak. Kalau kita lihat di foto-foto internet, sekarang video-video bahwa alhamdulillah sudah penjualan saya udah naik, jadi udah nggak muat lagi. Itu yang terjadi. Rumah tidak muat lagi, dan bakalan perlu pindah ke suatu gudang. Gudang ini biasanya bisa bentuknya sewa sendiri, ataupun mungkin nebeng ke pemain gudang. Nah, makanya jasa gudang ini pasti akan dibutuhkan ke depannya dengan industri ini berkembang, dengan industri e-commerce ini berkembang. Nah, gudang ini ada beberapa aktivitas, saya mau jelaskan aktivitas gudangnya. Ini ada hubungan dengan pengiriman juga, ya kan? Gudang ini ada proses inbound. Inbound ini artinya barang masuk ke gudang. Barang masuk ke gudang itu kita perlu cek, ada proses QC, quality control, quality check-nya. Jadi kita perlu pastikan barang-barang yang dimasuk itu barangnya sesuai dengan standar dan aman gitu. Nah, terus kita ada proses put away. Put away ini artinya kita taruh ke tempat penyimpanannya. Dan ada proses outbound. Outbound ini yang paling banyak prosesnya. Yang pertama kita perlu picking, perlu QC dulu, kita perlu packing, dan kita perlu mengirimkan. Nah, dengan adanya gudang ini, pihak pengirimnya itu tidak usah mikir lagi, pihak penjual itu tidak usah mikir lagi, ini mau kirimnya kapan, di mana, ataupun bagaimana cara packingnya, karena semuanya sudah dilakukan oleh pihak gudang. Jadi penjual online itu tinggal goyang kaki, marketing, dan dapat uang aja gitu istilahnya. Nah, saya mau recap lagi, peranan kita itu ada 2, agregator logistik dan pergudangan, ya kan? Nah, saya mau menjelaskan ini sedikit tentang bagaimana peranan shipper itu di agregator logistik itu bisa membantu penjual online. Ini saya ada video lagi. Kalau mau buka sendiri videonya ada di sini, ada shpr.id/ideabakti2 ya. Ini saya mainin videonya. Ini Santi, biarpun dasteran tiap hari, dia bos online shop. Cek pesanan sambil mengurus 3 anak, masih santai. Tapi saat tiba waktunya kirim paket, duh, anak-anak nggak bisa ditinggal. Kalau ini Ridwan, karyawan yang masih bisa lirik-lirik smartphone buat ngecek bisnis online-nya. Terus kapan packingnya? Ya sepulang kantor dong. Yah, waktu istirahat jadi habis. Cerita lainnya dari CV Laris Manis. Bisnisnya lancar, customer makin banyak. Tapi kalau tiba waktunya kirim paket, biaya operasional pengiriman yang sadis bikin laba bisnis jadi miris. Tenang, serahkan saja semua ke Shipper. Shipper siap menjemput paket langsung ke tempat Anda. Titip barang di gudang Shipper, cek stok, dan mengemas produk Anda sampai siap kirim juga bisa. Lengkap dengan label sesuai alamat penerima. Paket banyak, gak masalah. Shipper akan mengantarnya ke gudang Shipper yang sudah tersebar di banyak daerah di Indonesia. Gratis! Lalu, paket Anda siap dijemput agen pengiriman untuk diantar ke customer. Anda bisa fokus berjualan, andalkan Shipper untuk pengiriman. Waktu untuk keluarga lebih terjaga, bisnis makin lancar, cek status pengiriman makin mudah. Mau tahu lebih? Klik www.shipper.id. Shipper, paket aman, hidup pun tenang. Nah, jadi kalau tadi kita melihat mitra pengiriman yang ada di Shipper itu kita udah lebih dari 40 sih. Jadi ini beberapa brand yang kita kerjasamakan. Para pengirim bisa melihat pengiriman itu di suatu platform tanpa menerima email lagi ataupun SMS dari pihak logistik. Kalau sekarang kan terimanya pakai SMS ataupun WA ya. Ini resinya gitu. Jadi ini semua bisa dicek di platform kita. Dan ini yang mungkin lebih unik ya. Kita itu menjemput suatu paket dari rumah customer. Ini saya ngomongin kesempatan untuk para UMKM di sini juga. Bukan cuman dari sisi penjualan, tapi ada jasa-jasa lain yang bisa kita kerjasamakan juga. Jadi kenapa di masa COVID ini harusnya kita jangan ketemu dengan banyak orang ya. Bayangkan kalau kita misalnya ada 5-6 kurir datang ke rumah kita untuk jemput barang tiap hari, ya kan? Dan mungkin kurirnya beda-beda. Itu membuat suatu resiko kita terekspos kepada COVID ini lebih besar lagi. Jadi dengan adanya campaign ini, dengan adanya Shipper ini, sebenarnya
pihak penjual online itu cuma dihadapkan dengan satu kurir saja gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang mau saya boleh dibilang diskusikan dengan para peserta webinar sini. Kita untuk jemput paket itu sebenarnya kita memakai mitra. Mitra ini adalah boleh dibilang kayak agen ya, kayak agen tapi ini tidak usah bayar untuk mitranya. Cuman hanya perlu ada peralatan misalnya timbangan ataupun printer ataupun meteran dan ada motor untuk menjemput dan tidak perlu membayar mahal karena cuma perlu bayar deposit saja. Nah, untuk mitra ini syarat-syaratnya untuk menjadi mitra, memiliki motor, tempat bisa dilalui oleh mobil, terus ada NPWP, timbangan meteran, deposit 200.000. Jadi untuk mitra, untuk para pemain webinar sini yang mau menjadi mitra shipper, kita juga welcome. Karena menurut saya UMKM itu bukan cuma penjual online, tapi mesti didukung oleh semua faktor dari proses digitalisasi ini. Boleh dari pembayaran, ataupun dari logistiknya, ataupun dari pengirimannya, dan mungkin dari tools-toolsnya juga, admin tools. Makanya pelatihan ini diajarin banyak ya. Jadi mungkin kalau dari point of view ini kita bukan cuma sekedar penjual online, tapi kita juga kalau misalnya memang kita ada naluri bisnis yang lain itu juga bisa kita jalankan. Yang penting kita dukung UMKM ini gitu. Terus untuk di sini ada yang punya toko online sendiri. Bisa dijawab? Ada ya, toko online yang ada websitenya sendiri, URL-nya sendiri gitu. Misalnya www.tokosaya.com gitu, ada ya. Nah, toko online bisa memakai jasa logistik, teknologi shipper ini untuk jasa logistik gitu. Dengan API kita, API ini artinya Application Programming Interface, itu bahasa teknis ya, bahasa teknis untuk menyambungkan teknologi kita dengan toko-toko online yang ada masing-masing ya, dengan artinya kita bisa dapetin ongkos kirim dengan mudah, kita bisa tracking barang dengan murah, kita bisa mengirimkan juga booking order dengan kita dengan mudah. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik boleh kontak di sini juga ya. Nah, untuk tracking kalau misalnya teman-teman mau tracking bisa memakai platform Resi.id untuk tracking semua pengiriman dari jasa logistik yang udah yang besar ya, misalnya JNE, JNT itu semuanya bisa dipakai. Terus untuk tadi masalah gudang, saya sempat ngomong tentang gudang shipper. Waktu kita ini udah nggak banyak lagi, ini hanya sedikit gambaran ya tentang gudang kita. Kita ada video juga, proses barang di gudang itu bagaimana. Kita sharing juga. Sini ada videonya, kalau mau dilihat sendiri juga boleh. Ini proses inbound-nya. Dan di sini kita masukin barang apa aja yang kita terima. Kita cetak labelnya. Jadi nanti barang itu bakalan tempelin label. Contohnya tiap satu kosmetik aja kita tempelin label.
Ini sekarang kita bawa ke per UW area. Per UW tadi yang tempat penyimpanannya ya. Itu lokasi barang, ya lokasi barangnya. Jadi nanti kita tahu barang ini, palet ini sebenarnya ditaruh di barang mana, di lokasi mana saja. Jadi waktu kita pick and pack itu kita tahu barangnya di mana. Terus ini waktu kita terima order, ini cetak shipping label. Terus ini proses kita picking. Jadi pickernya ngambil shipping label yang udah dicetak, terus dia bisa scan untuk melihat barang apa aja yang kita butuhkan untuk kita packing ya. Ini daerah QC, jadi di sini kita cekin barangnya sesuai order atau tidak. Ini bubble wrap yang tadi saya bilang itu ya, karena ini kan kosmetik ya, jadi pecah belah juga ya. Jadi kita mesti hati-hati biarpun tidak begitu fragile seperti misalnya gelas ataupun piring gitu. Terus shipping labelnya kita tempel. Terus ini udah proses kita pengiriman ke pihak-pihak logistik. Ini kotak ini sebagai representatif saja ya. Jadi sebenarnya barang-barang kita packing itu kadang bentuknya kotaknya begini. Jadi bisa bentuknya plastik, bisa bentuknya tergantung pada requirement dari customer masing-masing. Jadi ini udah kita bagi berdasarkan logistik masing-masing. Terus diambil oleh mereka dan langsung kita kirimkan gitu. Jadi kalau kita lihat footprint gudang kita ini, lokasinya udah di banyak tempat, di beberapa tempat sudah ada. Kota-kota besar, kota kecil juga sudah ada ya. Ini gambaran harga saja maksudnya secara garis besar. Ini bukan harga sebenarnya yang mungkin bakalan terjadi kalau misalnya ada yang mau pakai gudang shipper gitu. Jadi inbound per item itu 1.200, outbound per item itu 1.200. Kalau taruh barang 30.000 sampai 70.000 per meter persegi. Jadi ini cuma sekedar gambaran. Biasanya cost ini perlu dikalkulasi apakah
orang yang dipakai di gudang sendiri itu sebenarnya lebih mahal daripada harga kalau pakai shipper aja sih. Jadi tergantung kepada volume gaji karyawan, tergantung kepada nilai barang yang dijual, tergantung kepada besar barang, dimensi barang yang dijual juga. Jadi semuanya itu mempunyai faktor masing-masing untuk diperhatikan. Oke. Jadi kalau misalnya mau ada tertarik untuk pakai jasa gudang shipper, bisa email ke sales@shipper.id dengan subjeknya jasa gudang shipper. Itu saja sih yang mau saya sampaikan untuk sesi ini. Kita boleh mulai dengan Q&A kalau ada yang perlu ditanyakan. Moderator silakan take over untuk slide-nya.